kesempatan untuk tim-tim lain. Dan kita melihat juga harusnya dengan Xavier seperti ini mereka harus segera bisa dikatakan evaluasi lah saat mereka 15 match ini nggak bermain. Iya, sebenarnya kalau dari tim Xavier ya, gue kaget sih. Jujur aja gue kaget gitu. Tim dengan performa terbaik di minggu pertama, nggak lolos di minggu kedua. Dan sekarang kita lihat kota mereka itu menjadi incaran juga dari banyak tim. Ya. Seperti yang kita tahu, ada kalau gue pribadi ngelihat kemarin nge-mapping ya, ada 2 tim yang mungkin bakal nabrak ke arah Pochinki. Di antara NFT atau dari Axis atau mungkin bahkan dari tim Onyx. 3 tim deh. 3 tim itu mungkin mengincar Pochinki. Tapi kalau tadi gue sempat mapping juga, Milta Power juga kosong nih. Oke, menjadi sesuatu yang menarik juga ya. Akan kita lihat nanti seperti apa dari kota-kota yang ditinggalkan oleh tim yang juga sangat kuat, yaitu Xavier sebenarnya menjadi penantang untuk juara, tapi mereka harus merelakan Super Weekend yang kedua. Dan ini adalah kesempatan untuk tim-tim Indonesia, karena kita tahu bersama ada 2 tim Indonesia yang baru memulai start mereka di Super Weekend PMPL SEA Championship Season yang keempat. Kita melihat di sana ada RRQ sudah bersiap. Kita melihat juga ada NFT yang sudah bersiap bersama dengan EVOS dan juga Bigetron Red Alliance. Betul, dan tampaknya kita bakal langsung tanpa berlama-lama menuju ke map pembuka kita di Super Weekend yang kedua kali dengan 4 tim Indonesia. Kita bakal langsung terjun kali ini ke map paling klasik di PUBG Mobile. Ini dia, Erangel. Ya, pastinya semua sudah sangat bersiap. Pesawat juga akan diterbangkan sesaat lagi. Kita akan melihat dari garis mana jalur pesawatnya, seperti apa kemungkinan tim-tim tersebut akan turun ke kotanya masing-masing, karena banyak sekali kemungkinan saat kita bermain PUBG Mobile. Dan kini dia Erangel yang pertama. Selamat menyaksikan, ternyata dari garis pesawatnya berada di area sebelah kiri. Dan kalau kita ngelihat dari kecenderungan circle-nya di PMPL SEA ini sering banget di kiri, Bang Flo. Betul. Kita bakal lihat kali ini dari arah circle-nya itu sering ke arah kiri. Tapi belakangan ini Sans, kalau diperhatiin banyak yang nge-center baru nge-shifting ke arah kiri atau ke kanan. Jadi kalau lihat kemarin dari weekday itu nggak jauh-jauh dari lapangannya Snaya dan juga Ruins. Ya. Jadi awalnya itu center, ntar baru mental-mental ke kiri kanan. Tapi kalau minggu pertama itu malah sebaliknya. Dari awalnya udah ke Lipovka atau ke Gergopol, mentalnya semakin jauh lagi. Jadi kita bakal lihat kali ini meta untuk di Super Weekend kali ini seperti apa, atau mungkin bahkan lebih ngimbang. Karena kalau kita bandingin dengan minggu-minggu awal, terlihat circle-nya udah gak segalak lagi dibanding awal-awal ya. Udah gak banting-banting kayak awal-awal dari PMPL SEA. Kita melihat juga ternyata NFT. Tim yang baru bermain ini adalah match pertama NFT bermain di Super Weekend PMPL SEA Championship Season yang keempat. Mereka turun di arah Mount Stelber. Di arah Gunung Stelbernya berada di sana, mungkin akan coba melakukan scraping juga di area dekat Kameski. Karena kita tahu bersama sebenarnya di utara Stelber yang akan diisi oleh Spavel itu juga banyak compound. Betul, itu enak banget sih. Itu biasa menjadi juga pilihan dari berbagai tim, termasuk tim-tim yang susah masuk ke arah kota mereka ataupun nyampe ke arah kota mereka. NFT, gue nggak tahu ini mereka lagi mapping atau enggak, karena kan mereka sering banget pindah-pindah kota. Wajar kalau mereka menggunakan ronde kali ini khusus untuk melakukan mapping. Misalnya kita nggak punya rumah nih di Erangel, kan keambil tuh dari arah Novonya oleh Bayern United. Ya udah kita cari rumah baru nih yang kosong. Yang tadi gue mapping itu kan ada yang gue pernah mapping ya, gitu Gatka, Pochinki, Milta Power, Stalber, dan juga scrappingannya Livescape itu kosong. Tapi baik lagi, itu kan baru teori. Di lapangannya seperti apa? NFT, gue yakin dengan mereka cuma punya 15 game dan harus ngejar poin, gak mau menyanyiakan satupun ronde. Ya mereka ngambil paling aman. Kita lihat jumlah orang turun, kalau misalnya di awal-awal kan berarti Seven itu. Kalau cuma 4 orang, tim Secret turun. Kita terbang ke tempat Stalber. Kalau 8 orang turun, kita skip, tunggu nanti aja. Nah, itu dia perhitungan-perhitungan yang juga sering dilakukan oleh para profesional player di saat mereka menjalani sebuah turnamen. Karena hitung-hitungan seperti itu lagi-lagi menjadi sesuatu yang juga sangat tricky sekali. Dan kita melihat ini dia dari statistik yang muncul di sana. Ada total damage, di mana Lamborghini dari Xavier cukup banyak, bahkan paling banyak untuk sementara waktu. Tapi pastinya akan disusul oleh tim-tim lain karena dia nggak bermain. Frankie juga tidak bermain di Super Weekend kali ini. Betul, inilah PUBG Mobile gitu. Tim yang 1 minggu kuat nggak tentu juga bisa sama kuatnya dengan kondisi di minggu depan. Karena baik lagi, di PUBG Mobile tuh faktor X-nya banyak. Dari arah pesawat mempengaruhi juga gameplay kita. Dari kita ngedrop, mobilnya spawn berapapun ngaruh. Lootnya spawn apa ngaruh. Bahkan mobil kita dicuri sama siapapun tuh ngaruh sama gameplay kita. Dan itulah kenapa dari semua tim, kalau menurut gue pribadi ya nggak bisa kita main itu nebak-nebak. Mainnya itu harus baca kondisi.
Kalau kendaraannya kurang, apa yang kita harus lakuin? Apakah kita investasi waktu nyari kendaraan lagi, atau kita main dengan minim kendaraan tapi ke center? Jadi nggak usah terlalu banyak gerak pakai kendaraan. Ya, itu pilih-pilihan yang menurut gua kalau di mata orang biasa ya, itu hal kecil, kayak apa sih kendaraan doang, tapi rotasi dengan 2 kendaraan, dengan 3 kendaraan, dengan 4 kendaraan, itu kondisi beda untuk pro player. Ya, kondisi-kondisi seperti itulah yang pastinya juga tidak bisa kita prediksi seperti apa yang akan dihadapi oleh masing-masing player saat bermain PUBG Mobile. Kita nggak tahu juga senjata apa yang akan kita dapatkan, berapa lama waktu untuk kita mendapatkan senjata yang kita inginkan di dalam gamenya. Dan kita melihat ini dia dari Baonam United, BN, White Cat dan juga yang lain nampaknya seakan ingin mengajari tim APG yang kemarin gagal. Gini loh caranya kalau Gini main bertiga. caranya. Betul sekali. Karena kita melihat kemarin APG bahkan 2 pemainnya harus knockdown. Iya, Hanya kenapa? karena mereka mengendarai satu bagi saja. Tapi waktu APG joget nggak sih? Enggak. Nggak ya, kan harus Gitu. joget kan? Bah, harus joget memang. Betul, harus joget. Supaya dapat jogetan banyak buka RP. Itu, nggak salah. Iya. Cari jogetan yang durasi lama. Dan kita melihat juga ternyata dari NFT Flippy kali ini sudah mendapatkan sebuah bagi, akan coba melakukan scraping saja. Dan dengan keadaan seperti ini sebenarnya NFT juga tidak banyak fight yang akan mereka alami di awal-awal karena mereka juga belum ada inisiasi untuk melakukan pergerakan cukup drastis ya dari segi drop zone-nya. Betul, tapi kalau dari Sansku ya, tadi ngomong NFT nggak banyak fight di awal, gue malah seneng. Karena Oke. gue lihat tim NFT, ini bukan tim yang emang suka fight di awal-awal. Mereka adalah tim yang mengutamakan rotasi, menggunakan data sebagai senjata utama mereka. Tahu mana titik yang kosong, tahu mana space yang dapat diisi, dan nanti late game baru mereka muncul. NFT itu jarang dapetin chicken yang misalnya eliminasinya 15, 17. Ada sekali, tapi lebih sering itu mereka eliminasi yang konsisten. Betul. Dapetin chicken, eliminasi 8, 9, dan menurut gue itu gameplay mereka yang benar-benar rapi banget, yang berhasil membawa mereka ke peringkat 2 di Indonesia. Late game tersebutlah yang menjadi kunci NFT bisa mendapatkan poin demi poin dan memang itu juga yang mungkin menjadi penghalang mereka tidak bisa tampil di Super Weekend yang pertama karena di weekdays yang mereka ketemu terus sama Baonam United yang tadi juga sudah bergerak di area Novo Repno ya tidak pernah damai mereka untuk melakukan looting, tidak seperti saat mereka bermain di PMPL Indonesia. Mungkin itu juga yang menjadi PR sehingga saat ini mereka memilih untuk berpindah dari drop zone-nya membuat mereka yang penting late game dulu dah. Betul, itu lagi yang gue pernah sebut juga ya waktu di weekday. Gue bilang bahwa gue senang melihat tim NFT ini tidak ada gengsinya untuk rebutin kota. Lebih mikirin objektif, lebih mikirin hasil. Ketimbang dengan gontok-gontokan dengan tim lawan. Dan ya kita bakal lihat kayaknya dari tim NFT dan juga tim RRQ. Sebagai 2 tim yang pertama kali juga join di Super Weekend. Seberapa jauh nih mereka bisa maksimalkan minggu pertama untuk mereka kali ini. Ya, dan kita juga belum melihat dari 2 tim Indonesia lain yaitu dari Bigetron dan EVOS nampaknya belum tersorot ya sampai saat ini. EVOS ada tadi dikit. Oh, sebentar ya. Lagi di rumah 12 mereka. Oke, betul. Kita juga belum tahu siapa saja yang akan diturunkan dari Bigetron Red Alliance karena di saat Yuhai bermain, match pertamanya belum main, baru main di match kedua dan langsung WWCD. Iya, dan performa BTR stabil banget ketika ada Yuhai dan mungkin ini menjadi angin segar juga bagi tim Bigetron RA karena Yuhai sudah hadir di Gaming House. Ya, betul sekali sudah berada di GH mereka sehingga dari segi komunikasi pastinya akan lebih lancar lagi. Tidak banyak adanya kendala-kendala yang terjadi dan kita juga melihat ini dia dari Datcon bersama dengan tim Eagle Esport yang lain masih terus akan coba melakukan looting. Itu juga yang akan coba dilakukan oleh Axis Red Ones nampaknya coba melakukan setup di area bukit belakang Pochinki. Betul, dari tim Axis, tim yang memang kalau bergerak itu cepet banget mereka. Langsung mengambil center. Nah sekarang dengan mereka sekarang mengambil center di area pegunungan Pochinki, gue rasa udah punya spot yang enak banget. Dan dia kayak ini tim yang juga baru bergabung untuk di weekend kali ini. Ada tim RRQ yang sudah mengambil area pos dekat dengan Pochinki juga. Lumayan center nih ngambil ya. Ya, cepat untuk bergerak juga ternyata pemain-pemain dari RRQ Rio akan kita lihat seperti apa untuk match pertama mereka. Harusnya mereka sudah siap, sangat-sangat siap. Kalau kita berkaca dari weekdays-nya, karena di weekdays-nya RRQ Rio bersama dengan NFT menjadi 2 tim yang juga cukup konsisten mereka. Walaupun kita lihat di match-match awal banget di weekdays yang kedua nggak terlalu maksimal, tapi setelah match-match berjalan akhirnya kita melihat permainan mereka konsisten, Mohlo. Betul, yang satu hal yang gue senengin ketika melihat tim RRQ kali ini adalah bangunnya